Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergi Fando, nomor BP 18612, berasal dari kelas SI3 yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bu Erdisna Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari latihan yang Bu berikan. Yang pertama yaitu mengenai tentang latar belakang revolusi 4.0. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, pengembangan sains dan teknologi menjadi fondasi yang mendasar dalam penentuan kualitas hidup suatu bangsa. Era ini ditandai dengan terjadinya komunikasi tanpa batas yang berdampak pada penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya. Dalam kondisi ini, masyarakat sebagai penerima informasi harus mampu berpikir secara kritis untuk memilah dan memilih informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi informasi bukan merupakan bawaan sehingga harus dibelajarkan sejak dini. Internet sebagai salah satu implementasi dari teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan teknologi utama yang sedang dan terus dikembangkan banyak organisasi ataupun individu. Setiap individu ataupun organisasi juga selalu mengalami perubahan. Perubahan dalam penyampaian informasi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, peningkatan di bidang teknologi terutama internet menyebabkan perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Semakin sadarnya individu akan adanya internet dan manfaat yang didapatkan serta kemudahan yang disajikan mendorong individu atau organisasi dalam melihat munculnya peluang bisnis yang berlatar belakang internet, yaitu e-commerce atau yang sering disebut dengan belanja online di Indonesia. Kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan bisnis mendorong berkembangnya bisnis daring tersebut, yang menyebabkan perubahan dalam melakukan promosi penjualan yang semula promosi dilakukan melalui televisi, baliho, sekarang menambah di dunia internet. Poin yang selanjutnya itu mengenai tentang konsep 4C. Dalam pembelajaran abad 21 ini perlu memahami konsep keterampilan 4C, di mana skill 4C ini mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial yang ada dalam pembelajaran abad 21, yaitu critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang dimaksud dengan critical thinking yaitu di mana seorang yang diarahkan kepada berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah atau suatu kasus. Dalam memecahkan suatu masalah perlu melalui proses. Proses ini disebut dengan proses melatih diri untuk mencari kebenaran. Yang kedua itu kreativitas, atau disebut dengan juga berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Seseorang dapat melihat suatu masalah dari berbagai perspektif atau sudut pandang sehingga pikirannya lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Tiga yaitu kolaborasi, adalah suatu aktivitas kerjasama kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama, di mana dalam kolaborasi nantinya akan terlatih dalam mencapai solusi terbaik dan dapat diterima oleh semua anggota kelompok. 4 yaitu komunikasi, adalah suatu kemampuan dalam mencapai ide, pemikiran dilakukan secara jelas, efektif, dan cepat. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari soft skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Konsep keterampilan 4C ini pada abad 21 harus dimiliki oleh seluruh peserta didik generasi milenial. Oleh guru selaku fasilitator dapat menerapkan konsep ini dimulai dari pendidikan non-formal jenjang PAUD, lembaga kursus PKBM, dan pendidikan formal lainnya dari tingkat SMA, SMK, serta perguruan tinggi. Nah, proyek yang terakhir yaitu membuat program entrepreneur, di mana program saya ini mengenai tentang bisnis minimarket. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tombol simpan, cancel, edit, hapus, dan keluar. Langsung saja kita jalankan programnya.
Nah, yang pertama itu simpan. Kita perlu membuat beberapa, yaitu kode barang, nama barang, satuan, harga pokok, harga jual, dan stok. Mari kita ketikkan di sini di kode barang. Nama barangnya itu di instan, satuannya bungkus, harganya 2.500, harga jualnya 3.000, dan stoknya 10. Lalu kita simpan. Nanti muncul sebuah pesan, yaitu message-nya tersimpan. Lalu kita buat lagi namanya, yang kedua itu sabun rinso. Kita bungkus, harganya 2.000, dan harga jualnya 4.000, stoknya 10. Kita simpan lagi. Selanjutnya yang kedua itu tepung. Satuannya piece, harga pokoknya 2.000, kita ketik, dan harga jualnya 5.000, stoknya 10. Untuk menceknya, kita bisa menceknya di localhost php admin. Kita ketik di sini, jelajahi. Nah, di sini muncul tabelnya, tabel yang kita buat tadi dan sudah tersimpan di database-nya. Sekarang kita ke tombol cancel. Tombol cancel ini maksudnya itu membatalkan transaksi pada saat kita melakukan entry barang, entry kode barang, nama barang, satuan, harga pokok, harga jual, stok. Dan kita tes. Misalnya kita ambil dari yang ini, B003, nama barangnya tepung, satuannya piece, harganya 2.000, harga jual 5.000, stoknya 10. Nah, kita tekan cancel. Maka yang terjadi yaitu harga pokoknya 0, harga jualnya 0, stoknya 0. Berarti transaksinya digagalkan. Nah, selanjutnya itu kita ke tombol edit. Nah, tombol edit ini berfungsi untuk mengubah kode barangnya dari 3 ke yang 4. Kita contohkan, kita ambil yang di bawah ini, B003 lagi. Namanya tepung, harga pokoknya 2.000, harga jualnya 5.000, stoknya 10.
Nah, kita tekan tombol edit ini, muncul sebuah pesan yaitu sukses. Kita tekan OK. Oke, yang terjadi yaitu kode barangnya berubah menjadi B004. Selanjutnya itu tombol hapus. Nah, tombol hapus ini kita ambil juga dari yang kode barang yang di bawah ini yaitu B003. Harganya stoknya 10. Kita klik hapus. Nah, terhapus. Nah, kita cek di localhost PHP admin-nya apakah terhapus kode barang yang B003 ini. Kita klik lagi, jelajahi. Nah, terhapus kode barangnya yang B003. Selanjutnya kita masuk ke tombol keluar. Nah, untuk tombol keluar ini kita klik saja keluar. Nah, maka dia akan keluar. Selanjutnya kita jalankan lagi programnya. Kita tekan Shift F6. Nah, selanjutnya kita mencari kode barang melalui txt cari ini. Caranya yaitu kita hapus yang txt cari, lalu kita ketik 1, maka akan muncul mie instan. Dan kita ketik lagi 2, maka akan muncul sabun Rinso. Nah, di sini dulu atas penjelasannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.